Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswi di International Class of Islamic Microeconomics, wherever you are, semoga selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, amin. Okay, today we will discuss about this topic, the 10 course about this class, Islamic Microeconomics. We will discuss about the Islamic macroeconomic context, about monetary policy and instrument. Jadi kita diskusikan bagaimana kebijakan dan instrumen ekonomi moneter dalam kaitan ekonomi makro Islam. Oke, as usually seperti biasa, mari kita awali bersama perkuliahan hari ini with sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari bersama wherever you are kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, then now we start our discussion today is about Islamic macroeconomic monetary policy and instrument. Jadi apa itu kebijakan moneter dan instrumennya dalam konteks ekonomi makro Islam. Pertama kita lihat di sini sebagai pengantarnya as introduction the definition about monetary policy. Monetary policy is basically a policy issued government for controlling macroeconomic condition so that they can run as desired by regulating the money supply in the economic. Pada dasarnya kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dalam konteks makro di sini ya, di macroeconomic condition. Bahwasanya di sini digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, regulating the money supply, peredaran uang dalam perekonomian. This monetary policy becomes important and vital
bagaimana kebijakan moneter ini menjadi penting dan vital dalam makroekonomik in order to stabilize price and inflation and increase equilibrium output. Yang kita bahas di sebelum PTS bahwasanya dalam konteks ekonomi makro yang paling utama adalah keseimbangan, atau di sini the increased equilibrium, bahwasanya pasar barang dan jasa yang bertumbuh, di situ ekonomi real tumbuh, maka secara makro angkanya juga akan sangat positif. Itu yang dicari. Kemudian juga digunakan untuk menstabilkan harga dan inflasi sebagai salah satu instrumen dalam konteks ekonomi makro. And then monetary, in many textbook on economic, monetary is defined as money comes from the Latin moneta, which means money. This means that all activities relate to financial flow are grouped under monetary subjects. Yang kita lihat dalam banyak buku tentang kajian moneter, ekonomi moneter, uang dikatakan dari bahasa Latin moneta, jadi uang, money itu disilahkan dari bahasa moneta yang artinya uang. Maka kemudian segala aktivitasnya akan menjadi pokok bahasan dalam konteks moneter under monetary subject. Both theories about money, management, policy, instrument, and institution that make money as an object of activity, baik itu dalam kajian keuangan, manajerial, publik, instrumen, institusi, dan sebagainya. Intinya di sini adalah sebagai konteks aktivitas perekonomian. Oke, kemudian kita lihat the concept about monetary policy in the conventional economics. Kita lihat di sini sebagai pengantarnya adalah bagaimana pandangan ekonomi konvensional, ekonomi makro konvensional mengenai kebijakan moneter ini. Monetary and conventional economics is based on the economic context with an interest rate basis system. Yang kita pandang bahwasanya dalam ekonomi konvensional selalu berjalan dengan sistem suku bunga. So, monetary policy in the context of conventional economics is centered on how the government regulates the circulation of money through interest rate instruments at the central bank. Maka kemudian dalam kebijakan ekonomi moneter selalu dan selamanya yang diperhatikan adalah bagaimana instrumen suku bunga pada bank sentral, atau kita di Indonesia namanya Bank Indonesia, BI itu ya. There are several monetary policy that are commonly applied to the conventional economic system. Ada beberapa kebijakan yang sering digunakan dalam konteks moneter dalam ekonomi konvensional. Di antaranya dua hal ini. The first, expansive monetary policy is a policy in order to increase the amount of money in circulation. Jadi di sini kebijakan moneter ekspansif adalah dengan menambah jumlah uang yang beredar. Apakah itu dengan mengedarkan uang baru, menciptakan uang baru, itu salah satu kebijakan moneter. Kemudian kedua, the contractive monetary policy is a policy in order to reduce the money supply, also known as money policy strict or tight money policy. Jadi di sini kebijakan sebaliknya dalam rangka mengurangi jumlah peredaran uang dengan kebijakan uang ketat. Biasanya di sini pemerintah memunculkan obligasi, memunculkan sukuk ya, beberapa hal yang bisa dikaji di mata kuliah lembaga keuangan syariah. Itu salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah agar kemudian masyarakat bisa mengurangi jumlah uang beredar. Masyarakat memilih berinvestasi dengan pemerintah ini ya. Jadi pertama ekspansif dengan menambah peredaran uang, tapi sebaliknya ketika inflasi terlalu tinggi maka yang digunakan adalah contractive monetary policy. Jadi jumlah peredaran uang yang ada diperketat, ditarik lagi adanya ini ya. And then kita lihat di sini the history of Islamic monetary policy. Kita lihat sebelum kita bahas lebih lanjut kebijakan moneter Islam, tentu perlu kita lihat sejarah-sejarahnya. Policy are implemented without using instrument floor, riba ya, kalau ini terakhir ini ya. Jadi dikatakan di sini kebijakan selalu dilaksanakan dengan instrumen bunga pada ekonomi konvensional. The economic of the Arabian Peninsula, most of the east sector Mediterranean, not an economic based on natural resource.
Dikatakan bahwasanya perekonomian Jazirah Arab itu kan sejak zaman Rasulullah itu banyak bergerak di sektor perdagangan, barang dan jasa yang bergerak di sana, penjual belian kurma, jual beli zam-zam dan sebagainya. Itu salah satu basis ekonomi di sana. And then its largest trading partner were Persia and Roma. Kita lihat saat itu beberapa mitra dagang dari Arab Saudi, itu kan ada negara Persia, Romawi dan sebagainya. The requirement to make a transaction is a reliable means of payment that is dinar and dirham. Kita juga pahami dalam sejarahnya di Jazirah Arab saat itu yang beredar adalah uang dinar dari emas dan dirham dari perak. And then di sini beberapa alasannya. The first, the two coins have a constant weight and then has a steady content of gold and silver. And the third, the value of one dinar is equal to 10 dirhams. Jadi dikatakan saat itu beberapa keunggulan dinar dirham ini. Pertama, kedua koin ini adalah beratnya tetap. Jadi dikatakan nilai intrinsik dan nilai nominalnya setara. Kemudian ada kandungan emas dan perak yang juga tetap. Setiap satu dinar itu selalu dikaitkan dengan berapa gram emas pun dengan dirhamnya ini ya. Maka dikatakan nilai dinar stabil selalu sama almost equal to 10 dirhams, selalu sama dengan 10 dirham nominalnya. Okay, then naturally transaction circulating in the area of Egypt or Syria use the dinar as a medium of exchange, while in the Persian Empire the dirham was used. Jadi dikatakan sejarahnya saat itu transaksi yang beredar di Timur Tengah sampai ke daerah Mesir, Syria, Sam dan sebagainya itu menggunakan dinar sebagai alat tukarnya. Sedangkan di wilayah Persia menggunakan dirham. The expansion carried out by Islam into the Persian and Roman empires caused the circulation of money to increase. Ekspansi itu dilakukan saat itu menyebabkan perputaran uang semakin meningkat. Jadi dinar dirham milik kerajaan Islam, milik kerajaan Rasulullah dan sahabat saat itu bukan hanya beredar di negara Arab Saudi, tapi meluas sampai negara-negara lain, Mesir, Persia, Turki dan sebagainya. Itu sampai sana karena transaksinya juga sampai sana. Oke. During the Prophet reign, selama masa pemerintahan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, money was not made from the state finance but from trade with foreign countries. Katakan uang saat itu tidak dipenuhi hanya dari kebijakan moneter pemerintah Saudi, pemerintah Arab, pemerintah Rasulullah, tapi juga dikaitkan dengan kebijakan perdagangan luar negeri with foreign countries. Ya. Okay. Kemudian kita lihat sejarah-sejarah berikutnya, the then history of Islamic monetary policy. Apart from dirham and dinars, the payment instrument used in the early Islamic period, especially the large and reputable traders hike is the first trade modes and then Sphinx head. Jadi dikatakan saat itu selain menggunakan dinar dan dirham, juga ada beberapa hal yang kemudian bisa digunakan sebagai media transaksi. Ada surat wesel dagang, street notes, kemudian ada juga debt, spend debt, jadi dikatakan surat hutang piutang. Increased trade between Yaman and Syria created possibility to issue and receive other means of payment, namely bills of exchange or the barter between merchants. Jadi dikatakan perdagangan di Timur Tengah di pemerintahan Rasulullah sampai ke daerah Yaman dan Syam itu menciptakan kemungkinan alat pembayaran lain. Jadi bukan hanya pakai dinar dan dirham karena tentu harus dibatasi karena jumlahnya terbatas, jadi dibatasi di wilayah dalam negeri saja penggunaannya. There was the caliphate of Umar bin Khattab, the issue of letter of payment called sak, which is now known as check, was used as acceptable to society. Jadi saat itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mulai diterbitkan surat pembayaran namanya sak atau yang kita kenal sekarang dengan bill check itu ya, Gilead, Biro dan cek itu istilahnya, digunakan sebagai perdagangan yang dapat diterima oleh masyarakat, acceptable to society. Oke, lanjut. Acceleration circulation money with a legal system of government and strict legal instruments
in determining the rules of trade ethics and usage money. The things that are prohibited are, jadi ada beberapa hal saat itu, kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai legal hukum yang digunakan untuk etika dagang di sana, penggunaan uang yang mesti dijaga, mesti dikendalikan. Maka ada beberapa larangan. Pertama, the ban on cons. Hoarding money for speculation tends to prevent dinars and dirham out of circulation. Dilarang adanya penimbunan uang. Jadi kan saat itu dinar dan dirham kan sangat penting fungsinya dalam ekonomi. Maka dikatakan sangat dilarang ditimbun dengan jumlah besar. Jadi harus terus beredar uang-uang ini, dinar dan dirham ini ya. Kemudian kedua, the prohibition of the practice of interest prevents the holding of money in the hands of the owners of capital. Yang kedua, adanya juga larangan praktik suku bunga yang digunakan untuk menahan uang. Jadi dengan tidak adanya suku bunga diharapkan para pemilik modal akan selalu memutarkan uangnya, diinvestasikan, diperdagangkan, digunakan untuk transaksi. While accelerating the circulation of money, the apostle encouraged the community to enter into cooperation contracts and urged them to provide interest-free loans so that they are more profitable. Strong circulation of money. Jadi dikatakan pempercepatan peredaran uang saat itu Rasulullah Nabi Muhammad mendorong masyarakat mengadakan kontrak kerjasama, qardul hasan dan sebagainya, dan mendesak mereka memberikan pinjaman tanpa bunga. Jadi diharapkan uang itu betul-betul terus beredar dengan cepat, sirkulasinya tinggi di tengah-tengah ekonomi masyarakat saat itu. Itu ya beberapa kebijakan dalam instrumen moneter Islam. Jadi intinya yang kita lihat pada masa Rasulullah itu kan selalu 90% perdagangan dikendalikan dengan dinar dan dirham, uang dinar dan uang dirham dari emas dan perak. Maka karena jumlahnya juga terbatas dan pemerintah tidak bisa semudah itu menciptakan uang baru, maka kemudian diharapkan beberapa kebijakan tadi, adanya pinjaman yang tanpa bunga, adanya praktek kerjasama qardul hasan dan sebagainya, itu menjadi solusi agar uang terus beredar, tidak tertahan di para pemilik modal ini ya. Oke, then the policy fiscal to score money, beberapa hal berikutnya yaitu di sini kebijakan fiskal terhadap nilai uang. First, provide greater opportunities for people Muslim in carrying out productive and employment activities. Diberikan kesempatan yang sangat besar saat itu oleh kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenaga kerjaan. The Messenger of Allah, Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, urged the Ansar and the Muhajirin groups to enter into a mudarabah agreement, profit sharing, muzarra'ah, division of result harvest, musaqah dan sebagainya. Jadi saat itu Rasulullah juga sangat getol, sangat aktif mengajarkan pada kaum muhajirin dan ansor untuk melakukan perjanjian bagi hasil mudharabah, kemudian pembagian hasil panen dengan sistem muzara'ah, ada juga sistem musaqah, kemudian ada sistem penggarapan lahan. Jadi pemilik lahan memberikan lahannya pada si penggarap lahan. With this cooperation, increase the community aggregate supply, which has an impact on the stability of the value of money to a high equilibrium level. Jadi harapannya dengan kerjasama ini akan meningkatkan penawaran agregat dalam masyarakat. Dampaknya stabilitas uang terus meningkat ke tingkat equilibrium yang diharapkan. Ya. Oke. Last, mobilization and utility savings. Ini beberapa sejarah terakhir mengenai kebijakan ekonomi moneter Islam pada saat itu, pada masa Rasulullah dan sahabat. Party owner, fund, and entrepreneur cooperate with the extended share agreement that produce core aid because activities economy moment that is service, agricultural, trading, and craft with the low activities that with mudarabah, muzara'ah, musaqah, and musyarakah. Jadi saat itu pemerintah Islam juga sangat aktif memberikan pengajaran pada masyarakat tentang sharing, agreement share, kebijakan bagi hasil,
untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi karena kegiatan saat itu yang beredar itu di sektor jasa, di sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Maka kemudian beberapa hukum yang terjadi, ada musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan sebagainya. Itu muncul di saat itu, pertama kali muncul praktiknya di masa Rasulullah dan para sahabat. Then saving that own public investor allocate for trading and craft, while asset physical as soil equipment used for agricultural and farming. Maka kemudian saat itu tabungan yang dimiliki masyarakat atau investor bisa dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan. Sedangkan aset fisik saat itu tanah-tanah yang ada, tanah hasil jajahan perang dan sebagainya harus terus dimaksimalkan, digunakan dengan semaksimal mungkin, apakah dengan pertanian, peternakan, dan sebagainya. With the guidance of the Prophet Rasulullah Muhammad, Muhajirin and Ansar cooperated with the 50-50 share. Jadi sistem bagi hasilnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial, dibagi sama rata. Untuk Muhajirin 50%, untuk Ansor juga 50%, ya. In the issuance of a check payment letter was used is acceptable to the public. Maka saat itu juga pertama kali muncul ada surat pembayaran cek. Jadi karena dinar dan dirhamnya dibatasi, tidak selalu digunakan dalam transaksi ekonomi, maka bisa juga digunakan cek, kertas cek untuk menggunakan transaksinya, gitu ya. Then the instructed to import of certain amount of merchandise only from Egypt to Medina. Jadi saat itu ada instruksi untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Jadi agar peredarannya juga semakin cepat, semakin kencang, maka dilakukan impor barang dan jasa saat itu. Because of imported goods in the large quantities, so that the distribution becomes limited. Karena barang yang diimpor dalam jumlah besar, maka distribusinya menjadi terhambat. And therefore, Khalifah Umar bin Khattab issued sack or checks to those who are entitled to receive it. Maka saat itu muncullah kebijakan dari Khalifah Umar menerbitkan cek kepada yang berhak menerima. Jadi agar tidak uangnya keluar, maka kemudian pakai cek saja. Maka dari pemerintah nanti bisa membayarkan dengan nominal yang ada. Nih. Okay. Dinar and dirham are the only currencies used. There was the reign of Imam Ali radhiyallahu anhu. Islam printed its own money, however, during the reign of Imam Ali not too long. Jadi saat itu kemudian di akhir masa Khulafaur Rasyidin pada masa pemerintahan Imam Ali dimulailah pencetakan uang sendiri, namun karena tidak terlalu lama, yang kita tahu pemerintahan Khalifah Ali hanya berjalan kurang lebih 4 tahun. So the money that is checked it cannot be widely circulated. Maka sirkulasi uang-uang baru saat itu juga tidak lancar. Therefore, it can be said that the money supply during that period was the same at the time of the Prophet Muhammad. Maka kemudian saat itu penawaran uang kurang lebih sama dengan masa pemerintahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sekarang kita lanjut di sini beberapa teori yang berkaitan dengan ekonomi moneter, kebijakan dan instrumen moneter. Pertama kita lihat the theory of demand for money before Keynes. Jadi ada beberapa tokoh barat saat itu yang kemudian dijadikan bapak ekonomi moneter. Salah satunya adalah John Maynard Keynes namanya ya, Keynes. The classical theory of demand for money. Jadi saat itu teori yang digunakan oleh Keynes adalah teori the demand for money is often referred to a theory request classic money. Jadi sebelum Keynes sering juga disebut sebagai teori permintaan uang klasik. The theory of demand for money is said to be classic because best thinking about the economic and the theory use the classical assumption, namely that the economic is always in state balance. Jadi saat itu dikatakan pemerintahan perekonomian selalu terjadi secara natural, maka tidak perlu kebijakan pemerintah untuk mengatur ini. Itu salah satu teori Keynes. Okay. Kemudian ada teori lain dari Irving Fisher. According to Fisher, the theory of money demand in economic conventional
If a transaction occurs between the seller and the buyer, apabila terjadi perdagangan transaksi antara penjual dan pembeli, then there is an exchange among money and goods or service. So the value of the money exchange must be same with the value of the goods or service exchange. Jadi saat itu muncullah teori nilai uang ditukarkan pasti sama dengan nilai barang dan jasa. Yang digunakan di sini rumusnya di sini MV sama dengan PT, money supply, speed rate, goods price, and number of goods ini ya. Kemudian dikatakan sama dengan FVPO ini. Oke, nanti bisa dikaji lebih lanjut di materi berikutnya. Oke. Teori terakhir mengenai moneter konvensional adalah teori dari Cambridge Theory of Money Demand. The Cambridge differed from Fisher because they consider money is a store of wealth and not as mean of exchange. Jadi saat itu para pengikut Cambridge ini berbeda pandangan dengan Fisher karena menganggap uang hanya untuk penyimpan kekayaan, bukan sebagai alat tukar dalam ekonomi. And then the economic Cambridge analyzed the factors that influence someone to hold money. Cash balance, which according to the two economies are determined by interest rate, amount of wealth owned, expectation regarding interest rate in the future, and the price level. Jadi saat itu ada beberapa hal analisa faktor yang terjadi, bagaimana seseorang memilih menggunakan uang tunai daripada menggunakannya untuk investasi atau tabungan. Maka dikatakan ada tingkat bunga yang beredar, jumlah kekayaan, ekspektasi tingkat bunga di masa mendatang, dan tingkat harga saat ini. However, in periods where these factors are the constant or change proportional to income, so Cambridge declared that desire someone to hold cash nominal is proportional to a person's nominal income. Maka para pengikut Cambridge saat itu menyatakan keinginan memegang uang tunai secara nominal itu proporsional dengan pendapatan. Jadi kalau pendapatan di angka 1 juta, maka kemampuan memegang uangnya juga di angka demikian, ya. Oke, sekarang kita lihat beberapa teori mengenai permintaan dan peredaran uang, kebijakan instrumen moneter dalam ekonomi makro Islam. The first theory request money according to Sheikh Iqtisoduna. Beberapa mazhab di sini, atau pertama dari mazhab Iqtisoduna. Kita lihat request money that address only the fulfill to destination tree, that is for transaction and guard for the investation. By mathematic formula, request money could formulated as a following. Jadi di sini beberapa rumusnya bagaimana penggunaan uang. Peredaran uang berdasarkan mazhab Iqtisoduna. Jadi di sini money demand-nya adalah money demand transaction plus money demand price. Jadi dikatakan berapa peredaran uangnya, berapa penciptaan uangnya. Jadi di sini MD request money in public Islam, permintaan uang oleh masyarakat. MD trans, kebutuhan untuk transaksi, needs will transaction, and then MD prec, needs for the end guard, precautionary motive, untuk motif jaga-jaga. And then request money for transaction is function level income someone. The more high level income, requests will money for facility transaction goods and service will increase too. Jadi semakin tinggi peredaran barang dan jasa, maka dalam konteks ekonomi Islam, makro Islam, berdasarkan mazhab Iqtisoduna menyatakan peredaran uang juga otomatis akan meningkat di masyarakat. Ya. Kemudian function request will money for motive guard, cover to request will money for investation and saving, determined by big small price, goods for purchase, goods not cash. Ini beberapa kebijakan dari Iqtisoduna. Fungsi permintaan uang itu hanya untuk motif transaksi, jadi digunakan untuk motif berjaga-jaga, investasi dan tabungan, ditentukan oleh besar kecilnya harga barang saat itu ya. Every function request will money for transaction and guard called written as this following. Jadi di sini rumusnya MD trans dan MD prac tadi. Jadi dikatakan di sini dikaitkan dengan rasio harga. Is ratio price among price pay future price with price pay now.
Jadi harga mendatangnya berapa, kemudian dibandingkan dengan harga sekarang, itu yang menjadi ukuran dalam konteks ekonomi makro Islam. Ya, and then teori request money according to mainstream. Jadi kita lihat selain mazhab Iqtisaduna, ada juga mazhab mainstream yang berpendapat strategi mainstream is imposition tax to asset productive that employment due to the idle cash. Strategi utama mazhab mainstream adalah penggunaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur. Jadi kalau ada tanah menganggur, dikatakan pajaknya harus lebih tinggi daripada tanah yang digunakan untuk pertanian, peternakan, dan sebagainya. The exam allocate source fund on activities effort productive. Jadi dikatakan tujuannya saat itu adalah menghidupkan usaha produktif, tidak ada yang menganggur. The more high tax that warm to asset productive that employment request to asset this will reduce. Semakin tinggi aset produksi yang digunakan, yang dianggurkan, maka permintaannya di situ akan menurun. Policy this impact on pattern request will money formative guard. By mathematical request money for this mainstream area. Jadi untuk kebijakan mainstreamnya, para mazhab mainstream berpendapat dengan rumus ini ya. Jadi ada transaction and precorrelation tadi. Jadi ada motif transaksi, ada juga motif jaga-jaga, tabungan dan investasi. Di sini ya, MD request money in public Islam, permintaan uang oleh masyarakat. Y income-nya berapa, kemudian level cost because save money in from cash. Tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk kas, jadi disimpan utuh uangnya, maka ada biayanya. According to Metwali, money requests are categorized for transaction and transactions. Jadi dikatakan menurut Metwali, salah satu tokoh yang menghidupkan mazhab mainstream ini ya, itu dikatakan permintaan uang dikategorikan untuk transaksi dan jaga-jaga. Based the philosophical basis of the basic theory of demand for money, just in case that Islam direct existing resource for maximum and efficient allocation. The prohibition of hoarding money or hoarding money is a crime using money that must be fought. Jadi saat itu peredaran uang betul-betul beredar dengan sangat cepat, sirkulasinya sangat dijaga dalam pemerintahan agar tidak ada uang menganggur, tidak ada uang yang tertahan. The imposition of tax on idle productive asset is the main strategy used by this mainstream area. Jadi di sini dikatakan penggunaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur adalah strategi utamanya. Jadi misalkan ada tanah seluas 1 hektar, yang satu digunakan untuk pertanian, satunya digunakan menganggur, tidak digarap, maka oleh mazhab mainstream dan Iqtisaduna berpendapat pajak yang ditetapkan pada tanah menganggur tadi harus lebih tinggi, agar demikian para pemiliknya bisa lebih produktif lagi menggunakan lahannya. Ini ya. High low level risk, save money and cash, influenced by big deals of the idle funds, reduce risk inflation. Jadi di sini rumusnya. Oke, terakhir tadi setelah Iqtisaduna dan mainstream, sekarang kita lihat about the according the alternative. Jadi kan ada 3 ya mazhab dalam ekonomi Islam. Mazhab mainstream, mazhab Iqtisaduna, dan mazhab alternatif. Terakhir, the alternative said about the instrument of policy and monetary economic. Existence money on the truth is representation volume transaction that there is and sectorial. Dikatakan keberadaan uang pada hakikatnya adalah perwujudan dari transaksi dalam sektor real, transaksi pada pasar barang dan jasa di nominal berapa dengan perputaran berapa. The request money in this alternative area disclose relation with concept indigenous money in Islam. Tentunya ini erat kaitannya dengan konsep indigen uang dalam Islam, bahwasanya uang itu harus terus beredar, tidak tertahan, tidak termonopoli. Teori this bridge growth money in sector monetary and growth score at money in the sector real.
Katakan di sini menjembatani pertumbuhan sektor moneter dengan sektor real. Jadi sektor moneter bisa tumbuh dengan mendukung pertumbuhan sektor real. Request money according to the alternative school is representation whole needs transaction in the sector real. Permintaan uang bagi mazhab alternatif adalah keseluruhan transaksi dalam sektor realnya. The more high capacity and volume sector real, more increase request will money. Jadi kemudian di situ permintaan uang semakin tinggi karena digunakan untuk investasi di sektor real. Variable that influence request will money is variable socio-economic. Jadi dikatakan di situ berkaitan dengan sosiologi ekonomi. Bagaimana ekonomi tumbuh di tengah-tengah masyarakat dengan kecenderungannya, dengan kreativitasnya, dengan ciri khasnya. Policy government in regulation economy, bagaimana kebijakan pemerintah mengenai regulasi ekonomi ini. And information objective public will condition the real economic. Kemudian juga dilihat bagaimana masyarakat bergerak dalam konteks ekonomi realnya. Perdagangan di sektor apa, jasa-jasa di bidang apa, dan sebagainya. Oke, terakhir kita lihat instrumen moneter Islam, beberapa hal yang bisa kita kaji dalam konteks moneter Islam ini. According to Nopirin, monetary policy is an action taken by monetary authorities, usually the central bank, to influence the amount of money in circulation and credit, which is turn will affect people economic activities. Menurut Nopirin, salah satu tokoh ekonomi Indonesia, mengatakan kebijakan moneter selalu berkaitan dengan kebijakan bank sentral untuk mengatur bagaimana peredaran uang dan kredit pada masyarakat. And then the objective of monetary policy is primarily for economic stabilization, which can be measured by employment opportunity, price stability, and a balanced international of payment. Jadi selalu dikaitkan dengan kebijakan ketenaga kerjaan, stabilitas ekonomi internasional, dan sebagainya. If stability and economic activity is disturbed, bahwa ketika stabilitas ekonominya terganggu, maka the monetary policy can be used to restore it. Maka kemudian kebijakan moneter tadi ada dua, ada kebijakan menambah peredaran uang, juga bisa sebaliknya menekan peredaran uang, itu yang dilakukan. Jadi ada open market politics, ada discount politik. Open market di sini adalah untuk menjual, for selling and buying security by bank central. Jadi menjual obligasi, menjual sukuk, dan sebagainya. Kemudian discount policy, jadi dikatakan di sini to vary the interest rate, the commercial bank have to pay in the case of borrowing funds from the central bank. Jadi di sini tingkat bunganya itu ditekan, maka kemudian pemerintah bisa menumbuhkan sektor real, itu harapannya. Oke, kemudian terakhir minimum reserve change politics, beberapa hal di sini yaitu mengenai kebijakan perubahan politiknya. Yang selalu kita lihat dengan politik berubah, maka kemudian kebijakan ekonomi juga berubah. And then margin requirement, berapa perbedaan marginnya untuk tujuan pembelian. And then the moralitas, jadi tentu juga mengenai kebijakan moneter selalu berkaitan dengan moral. Bagaimana pemerintahan, bagaimana kemudian pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan ini, apakah bisa amanah dalam tugas-tugasnya, ya. Oke, that last itu yang bisa kita diskusikan mengenai materi hari ini, the instrument about the economic moneter, instrumen dan kebijakan ekonomi moneter dalam konteks ekonomi makro Islam. Silakan jika ada pertanyaan, nanti kita sambung diskusi di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.